Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan yang luar biasa ya. Kembali lagi bersama kami dengan kelompok 4 yang pada kali ini akan membahas sebuah CMS. Yang dimana CMS yang kita bahas kali ini adalah CMS dari Joomla. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas 3 dari mata kuliah desain web yang diampu oleh Bapak Abdi Pandu Kusuma, Eskom MT. Untuk CMS jumlah yang kita bahas kali ini tidak mencakup keseluruhan ya teman-teman, tetapi hanya spesifik pada front end saja dan back end pada menu di hub. Dan langsung saja ya kita ke topik pembahasan pada materinya. Kelompok dari kami beranggotakan 4 orang dengan ketua kelompok saya sendiri dengan Ayuna Rahimi Manur dengan NIM 22 10 44 10 100. Lalu ada anggota kami dengan Muhammad David Haryono diikuti oleh Muhammad Yusuf Anabani dan yang terakhir adalah Muhammad Renaldi Yusfiansah. Oke, pembahasan dari kali ini mencakup beberapa hal ya. Yang pertama sendiri kita akan membahas dulu pengertian dari jumlah itu seperti apa. Berikutnya ada kelebihannya yang dimiliki oleh jumlah itu apa. Dan ketiga ada struktur dari CMS jumlah itu apa. Dan yang terakhir adalah fitur-fitur dari help di back end-nya dari jumlah ini. Lalu merujuk ke pengertian jumlah maka akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Berikutnya, pengertian CMS Joomla. Joomla adalah Content Management System, salah satu platform CMS untuk membuat, mengelola, dan mempublikasikan konten web dengan mudah tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman mendalam. Joomla memberikan kebebasan bagi market untuk mengembangkan website yang responsif, dinamis, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Berikutnya, kelebihan CMS Joomla. Yang pertama, SEO friendly. SEO tentunya sudah menjadi suatu keharusan untuk semua website. Yang kedua, open source. Joomla dibuat dengan menggunakan PHP sehingga semua developer bisa membuat ekstensi baru tanpa masalah. Yang ketiga, fleksibilitas. Joomla memiliki ribuan extension yang bisa digunakan. Tidak hanya itu, Joomla memiliki berbagai budget untuk sosial media. Yang keempat, mudah. CMS Joomla dirancang khusus supaya pengelola website tanpa memakan banyak waktu. Berikutnya, struktur dasar CMS Joomla. Yang pertama, front end. Sisi atau halaman depan sebuah situs tempat pengunjung mengakses sebuah website. Yang kedua, backend. Sebuah administrator untuk melakukan pengaturan website seperti mengisi artikel, menginstal atau uninstall aplikasi tambahan jumlah, menghapus data, menghapus user, dan yang lainnya. Berikut saya akan menjelaskan tambahan materi tentang Cassiopeia. Beginilah tampilan awalnya. Tentunya ada home. Di sini ada menu main menu. Dan di bawahnya ada from login dan itu terdiri dari username dan password. Dan centang remberme dan login seperti tampilan pada umumnya ya teman-teman. Cassiopeia sebagai nama situs web, home bagian dari menu utama website, menu opsi dan from. Formulir digunakan untuk login sebagai front end, checkbox untuk mengingat sandi, dan tombol untuk masuk. Forgot password dan username pengguna lupa sandi atau nama pengguna. Oke, slide selanjutnya.
Seperti ini tampilan layar login ke akun administrator. Di sini ada David sebagai administrator login. Kurang lebih seperti ini ya tampilannya teman-teman. Langsung saja ke slide selanjutnya. Di menu fitur-fitur CMS jumlah atau help, di sini ada berbagai tab menu, ada home dashboard, konten, menus, komponen, user, sistem, dan help. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk tampilan dari fitur-fitur CMS jumlah. Oke, bagian selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas masing-masing fitur pada CMS jumlah help. Yang pertama, start here. Jumlah help. Fungsi pada bagian ini memberikan akses langsung ke bantuan resmi jumlah yang berisi panduan, tutorial, dan dokumentasi penting untuk memulai dan menggunakan jumlah. Selanjutnya, add module to the dashboard. Fungsi ini memungkinkan administrator untuk menambahkan berbagai jenis modul ke halaman dashboard di backend jumlah. Menu selanjutnya yaitu news. Pada menu news terdapat 3 pembahasan atau 3 fungsi. Yang pertama, community news, yaitu menyediakan berita dan pembaruan dari jumlah seperti perkembangan terbaru, cerita sukses, dan informasi relevan lainnya. Yang kedua, community newsletter, merupakan newsletter yang diterbitkan oleh komunitas jumlah yang berisi informasi, tips, dan berita terbaru yang bermanfaat bagi pengguna jumlah. Yang terakhir yaitu Security Center, menyediakan informasi mengenai keamanan jumlah, termasuk peringatan keamanan terbaru, pembaruan, dan tips untuk menjaga situs jumlah agar tetap aman. Berikutnya ada di fitur jumlah bagian additional help ya. Di additional help ini teman-teman bisa menemukan 4 menu yang bisa diakses. Di antaranya ada documentation wiki, lalu yang kedua ada official support forum, yang ketiga ada official language forum, dan yang keempat ada Stack Exchange. Saya akan jelaskan masing-masing dari fitur menu ini. Oke, yang ada di pertama di sini adalah documentation wiki. Documentation wiki biasanya merujuk kepada sebuah dokumentasi lengkap tentang jumlah yang mencakup paduan penggunaan, tutorial, dan informasi teknis. Jadi mungkin teman-teman kalau misal bingung dengan bagaimana cara pengoperasian atau mungkin penggunaan jumlah ini, teman-teman bisa langsung mengakses di documentation wiki ini ya. Berikutnya ada di official support forum. Official support forum sendiri terkait dengan forum resmi yang dimana pengguna akan mendapatkan bantuan dan dukungan dari tim jumlah secara langsung serta komunitas-komunitas pengguna lainnya. Jadi mungkin kalau dari documentation teman-teman mungkin tidak menemukan jawaban ya, mungkin ada masalah di dalam jumlahnya sendiri, teman-teman bisa langsung akses di official support forum ini. Berikutnya ada di official language forum. Official language forum adalah forum resmi yang mendukung berbagai bahasa, di mana memungkinkan untuk pengguna dari berbagai bahasa ya, berbagai negara itu berkomunikasi dan saling mendapatkan bantuan dari bahasa mereka sendiri. Jadi contohnya kayak dari penulis sendiri, atau kalau kami itu dari Indonesia, kita bisa langsung masuk ke bagian language forum ini di Indonesia. Jadi nanti ada teman-teman pengguna jumlah yang dari Indonesia akan membantu jika kami mungkin membutuhkan bantuan dalam pengoperasian jumlah ini. Oke, yang terakhir ada di Stack Exchange.
Stack Exchange adalah platform tanya jawab yang dimana pengguna dapat mengajukan pertanyaan secara teknis dan mendapatkan bantuan dari komunitas Joomla. Jadi sistemnya seperti tanya jawab ya, dari fitur menu yang kita akses di Stack Exchange ini. Lalu berikutnya nanti akan ada menu lainnya yang akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menambahkan materi apa aja fitur-fitur di CMS Joomla. Tentunya tampilannya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat dulu. Ada Joomla Resource, Joomla Event, dan Joomla User Group. Joomla Resource, koleksi sumber daya yang bermanfaat untuk penggunaan Joomla seperti panduan, alat bantu, dan referensi. Joomla Event, daftar acara yang terkait dengan Joomla, termasuk konferensi, pertemuan, dan webinar yang diselenggarakan di berbagai tempat. Joomla User Group, informasi tentang kelompok penggunaan Joomla di berbagai wilayah yang memungkinkan pengguna untuk bertemu, berbagi pengalaman, dan belajar bersama. Oke, selanjutnya fitur-fitur CMS Joomla Hub. Tentunya ini tampilannya teman-teman ya, bisa dilihat dulu. Di status menu ada community portal, issue tracker, dan Joomla on GitHub. Community portal untuk komunitas Joomla yang menyediakan informasi dan akses ke berbagai aktivitas komunitas. Issue tracker, sistem pelacakan bug yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan bug dan membantu memperbaiki Joomla. Yang ketiga ada Joomla on GitHub, repository kode sumber di Joomla. 4. Pengguna dapat berkontribusi dalam pengembangan Joomla. Berikutnya, fitur-fitur CMS Joomla Hub di resource. Yang pertama, developer resource, sumber daya yang ditujukan untuk pengembangan Joomla termasuk dokumentasi IPA, tutorial pengembangan, dan alat bantu pengembangan. Yang kedua, Joomla Translation, sumber daya untuk menerjemahkan Joomla ke berbagai bahasa, termasuk panduan dan alat bantu penerjemah. Yang ketiga, Joomla Extension, kumpulan ekstensi Joomla yang dapat digunakan untuk memperluas fungsional Joomla seperti modul, plugin, dan komponen tambahan. Yang keempat, Joomla Shop, toko resmi Joomla, tempat pengguna dapat membeli ekstensi dan layanan terkait Joomla seperti template, hosting, dan layanan dukungan. Ya, jadi itu tadi ya materi yang telah kita sampaikan terkait dengan CMS Joomla. Semoga materi yang telah kita sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 4 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.